banyak orang yang ada di Zoom. I hope senang sekali bisa berjumpa dengan kalian teman-teman yang di sini juga ramai juga. Diberkatilah kalian ya, yang meskipun dalam kondisi COVID, dalam kondisi yang nggak enak, tapi kalian tetap memilih untuk tetap berada di rumah Tuhan dan tetap datang untuk beribadah ya. It's okay yang di Zoom, kalian juga udah ngelakuin yang terbaik. I love it. Thank you banget buat kesempatannya untuk bisa ngisi di tempat ini teman-teman. Mungkin ada yang nggak kenal sama aku, perkenalkan nama aku VJ, oke. Semoga kalian nggak menganggap aku asing, oke. Umurku sudah tua, tapi tidak setua Celani dan Ko Franky, oke. Oke, Ko Franky sama Celani lebih senior daripada saya ya, oke. Ko Franky sama Celani jangan sakit hati ya, oke. Nah, dia lagi mau ngomong sesuatu tapi nggak dikeluarin, oke. Kasihan banget. Oke, hari ini teman-teman, minggu lalu Kak Sasa udah ngebagiin sesuatu yang sangat luar biasa, bicara tentang love God and impact others. Di terakhir dia ngomong bahwa kita sebagai anak muda kita punya visi yang jelas, yaitu mengasihi Allah dan memberikan dampak bagi sekitar. And hari ini, karena kita udah ada di tema yang juga sudah luar biasa, love with integrity, mengasihi dengan ada integritas, maka hari ini aku akan menyampaikan sesuatu yang judulnya adalah The Right Response. Bisa ditampilkan slides-ku? Oke, tunggu sejenak. It's okay. Kenapa aku suka untuk membahas The Right Response? Kenapa? Karena itu adalah sebuah basic, teman-teman. Kalau teman-teman mau punya rumah yang tinggi, rumah yang gede, teman-teman harus punya fondasi yang kuat. Kalau teman-teman nggak punya fondasi yang kuat, teman-teman nggak bisa punya bangunan yang tinggi. Begitu pula dalam kehidupannya kita. Kalau kita nggak punya basic yang kuat, bagaimana kita harus mengasihi orang lain, bagaimana kita harus memberikan dampak kepada seorang lain. Kita nggak punya basic yang kuat, kita nggak akan pernah bisa memberikan dampak. Karena respon kita hari ini, itu sebenarnya menentukan relasi dan juga pengaruh dalam kehidupan kita. Teman-teman bisa ngomong berbagai macam hal. Teman-teman bisa ngomong, Kak, aku katakanlah teman-teman punya mungkin di rumah ya, mungkin aku nggak tahu seberapa banyak dari kalian yang mungkin hari-hari ini dalam kondisi yang lagi buruk, mungkin otoritas kalian mencekno banget di rumah, mungkin apa yang kalian inginkan, kalian pikir, oh ini it's good, ini suatu yang baik, tapi otoritas kalian melarang kalian atau otoritas kalian memarahi kalian karena sesuatu yang nggak jelas. Aku nggak tahu apa hal yang buruk yang pernah terjadi dalam kehidupanmu, atau mungkin kamu punya tekanan, kamu punya otoritas yang ada di dalam pelayananmu mungkin bencekno, tidak sesuai dengan harapanmu. Kok orang di gereja kok ngelakuin halnya kok seperti hal kayak gini sih? Kok halnya kok nggak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan? Misal, ini misal ya, aku percaya Ko Franky dan Celani, mereka sangat ideal buat kalian. Tapi gue nggak tahu, seberapa banyak dari kalian pernah menghadapi hal yang seperti itu. Tetapi teman-teman kita harus tahu bahwa, bisa kan next? Oke, dia tidak merespon. Oke, respon kita itu menentukan relasi dan pengaruh kita. Mari kita buka ayat di Alkitab supaya aku nggak dianggap sesat. Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Bisa minta tolong di next. Aku akan bacakan buat kalian semua. Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan. Oke, ku katakan dan ku tegaskan. Ini kepadamu di dalam Tuhan. Dikatakan di sana, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Bisa di next 3 kali. Aku akan lingkarin ada beberapa kata di sana. Ku katakan dan ku tegaskan. Bahwa kata-katanya jangan menjadi sama. Hari ini kalau kita ngomong tentang respon, kalau kita ngomong tentang memberikan pengaruh, kalau respon kita terhadap hal yang buruk, itu sama kayak orang lain. Misalnya menggerutu, kita putus asa, kita balas dendam, kita kepahitan, kita merasa diri kita paling benar, kita merasa bahwa gue gak mau belajar, oke? Atau mungkin ketika hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita sering kali ngeblame orang lain, bahwa orang lain yang salah, bukan kita yang salah. Atau mungkin ketika kamu menemukan temanmu yang bencekno, oke, gue sering banget ngobrol-ngobrol ini sama ada satu leader di sini, ketemu orang yang bencekno, kecenderungan kita, respon kita adalah kita menjauhi orang yang bencekno tersebut. Hey,
Bagaimana kita bisa memberikan pengaruh? Kalau respon kita itu sama kayak orang-orang yang dalam dunia ini, sama orang-orang yang berada di luar di kerajaan kegelapan, orang yang nggak kenal Yesus. Tapi hari ini firman Tuhan ingin sampaikan begini, kita ini sudah berada di dalam terang Tuhan. Kalian semua sudah diselamatkan sama Tuhan. Harusnya kita tidak memiliki respon yang sama seperti orang-orang dalam dunia ini. Oke, kita tidak memiliki respon yang sama seperti orang-orang dalam dunia ini. Tetapi justru kita memiliki respon yang berbeda. Kita harus bicara, aku harus jujur sama kalian. Mau sebaik-baiknya orang, mau seholi-holinya orang, mereka tetap kok ngalami hal yang buruk dalam kehidupan mereka. Hal buruk itu nggak bisa kalian hindari. No, kita nggak bisa menghindari. Aku secara pribadi, aku juga nggak bisa menghindari. Orang yang baik pun akan selalu berada dalam hal yang buruk. Tetapi yang menjengkelkan adalah seringkali orang bertanya, kenapa ya orang baik mengalami hal yang buruk? Hey, I want to say this. Sebenarnya pertanyaannya bukan seperti itu. Pertanyaan yang benar adalah, mengapa orang itu bisa disebut baik padahal kondisinya buruk? Aku ulangi, pertanyaan yang sebenarnya harus muncul dalam hati kita adalah, mengapa ya, meskipun kondisinya seburuk itu, orang itu bisa tetap baik? Karena ini, kita nggak bisa ngontrol kondisi kita. Nggak ada satupun orang nggak bisa ngontrol kondisi kita, ya kan? Benar kan? Kamu nggak bisa mengontrol kondisimu, kamu nggak bisa mengontrol orang-orang yang ada di sekitarmu. Orang di sekitarmu bisa berbuat hal yang jahat. Aku mau bilang sama kalian, dunia ini sudah korup guys, dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Kalau dunia ini menyakitimu, memang begitu, karena udah jatuh dalam dosa. Tetapi yang bisa kamu kontrol adalah responmu terhadap itu semua. Kenapa orang bisa disebut baik? Karena respon dia terhadap kondisi yang ada di sekitar dia. Kalau kita, hari ini kita ngomong diri kita, kami impactors Kak, kami mau hidup untuk Tuhan. Tapi respon kita sama aja kayak orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa ngasih pengaruh. Karena respon kita, sekali lagi, ini menentukan relasi kita sama orang lain dan menentukan pengaruh kita terhadap yang lain. It's like math. Gue nggak tahu, kalian tahu matematika ini nggak? Langsung ada yang mau jawab, Kak aku mau jawab ya kan. Harusnya tadi gue bawa coklat gitu kan ya, supaya kalian dapat something gitu. Cuma gue nggak kepikiran tadi ya. Barusan di sini Atak, iya harusnya gue bawa coklat. Siapa yang mau jawab dapat. Guys, mungkin kalian bisa ngerti ini. 3 plus X sama dengan 10. Sesuatu matematika yang basic. Maka X sama dengan 7. Tapi bayangkan, kalau X sama dengan 5, apakah hasilnya 10? No. Kalau X sama dengan 3, apakah 10? X harus 7, maka hasilnya 10. Hari ini, kalau kalian berada dalam sebuah relasi, gue nggak tahu, dalam sebuah kondisi yang buruk dan kalian berharap ada perubahan, tapi kalian nggak pernah berubah, tidak pernah belajar untuk merubah respon kalian, jangan harap perubahan itu akan terjadi. Are you getting this? Kalau 3, mau hasilnya 10, jawabannya harus 7. Kalau kalian ngeliat 3 habis itu, oke, gue mau ngasih respon gue 5 aja deh, dan gue berharap ada mujizat tiba-tiba bisa jadi 10. No. Kagak bisa cuy. Kalau kalian mau ngasihin sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kalian, kalau kalian ingin mengalami ada perubahan, kalian harus merespon dengan cara yang berbeda. It's like math. Respon kudu berbeda. Mau kasih hasil beda, rubah responmu. Gue gak tahu seberapa banyak dari kalian yang kalian sering kali hangout sama teman kalian dan kalian masak. Kemarin, di rumah gue kumpul sama teman yang sangat dekat sama gue. Ya. Terus kemudian kita masak pasta. Oke, masak pasta. Gue adalah orang yang dulu belajar masak. Aku nggak tahu sebenarnya bagaimana kalian masak pasta. Tetapi kalau kalian masak pasta, yang ideal, pasta itu nggak boleh dipatahin guys.
kalau ngerebus. Bisa bayangin ya? Pasta itu harus dimasukin utuh, habis itu dia akan membentuk seperti melingkar di panci itu. Kemudian ketika ada yang sudah mulai empuk di bagian bawah, maka yang atas itu akan bisa masuk ke dalam air secara utuh, ya kan? Tetapi guess what? Apa yang dilakukan sama teman gue? Teman gue tiba-tiba mematahkannya, cekrek. Can you imagine apa yang terjadi setelah itu? Apa yang aku katakan sama dia? Kok gitu sih? What? Kok gitu sih? Kamu bisa masak pasta nggak? Itu udah langsung keluar guys, respon seperti itu. Dan apa yang terjadi ketika aku ngerespon seperti itu? Yang terjadi adalah kalian bisa ngerti, udah ngambek, bete, terjadi pertengkaran yang tidak seharusnya terjadi karena sebuah respon yang sebenarnya nggak perlu kayak gitu juga. Maka terjadi di situ adalah terjadi perang. Aku nggak tahu sebenarnya dari kalian pernah nggak cocok sama teman kalian, kemudian kalian langsung ngomong, kamu kok gitu sih? Kamu tuh harusnya gini. Gue nggak mau temenan sama kamu. Gue nggak mau punya relasi sama kamu. Gue nggak tahu, mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah usia pro M, kalian punya bisnis dan kalian meresponi sesuatu dengan gue nggak tahu, kalian mungkin ngeblame orang lain, kalian mungkin ngambek sama orang lain, mungkin kalian kepahitan, kalian putus asa, kalian menyerah mungkin dengan kondisi yang ada. Tetapi teman-teman, sekali lagi, kalau kamu ingin mengubah situasimu, yang harus kamu ubah adalah responmu. Dan di saat itu, aku mulai belajar. Ketika ada orang lain yang berbuat salah, and by the way, itu adalah bebekku yang melakukan hal seperti itu, ya kan? Jadi aku tidak ngomong, kok gitu ya? Tapi aku lebih, oke yang, it's okay. Kamu mau putusin, seperti kamu memutuskan kuasa dari si jahat. Kan dari saya kayak gitu. It's okay, baby, do it ya, it's okay. Itu dia selalu pengaruh, ya kan? Dia punya alasan, lo ini kan masaknya lebih gampang. Ya dalam hati, tapi aduh, nggak gitu sayang. Kamu kalau bisa ngerti masak itu nggak kayak gitu. Tapi gue memutuskan untuk gue merespon hal yang berbeda. Can you see? Your respon itu akan menentukan bagaimana relasi dan pengaruhmu. Kalau gue terus-terusin bertengkar, kalau gue terus-terusin untuk ngomong, kok kamu gitu, relasi nggak akan jadi pulih. Relasi nggak akan jadi berjalan dengan baik. Ada begitu banyak orang yang hari ini ketika ketemu sama teman yang begitu mencekno, ketemu sama orang tua yang begitu menekan, ada begitu orang-orang tersebut merespon dengan cara yang salah, kalau bisa bilang. Mereka marah balik, mereka ngeblame, mereka melakukan hal-hal yang salah, mereka diam, mereka menjauhi, mereka gosipin orang tersebut. Gue nggak tahu seberapa banyak kalian yang relate sama hal tersebut. But believe me, kalau kalian merespon seperti itu tidak akan mengubah. By the way, firman ini bukan hanya untuk kalian. Firman ini juga bicara buat aku secara pribadi. And by the way, respon kalian juga akan menentukan jalannya khotbah hari ini. Kalau kalian cuma diam, kalian berharap seru, ya nggak akan seru. Tapi kalau kalian, wow, yeah, pastor, come on, I believe it, yes. Oh, dia yang belakang. Yes, woo, jalannya akan asik. Gue sharing. Gue pernah suruh ngisi, ya kan, di sebuah ibadah online pakai Zoom. Lu bayangin semua jemaatnya off cam, yang online cuma leadernya doang. Gue udah ngelakuin semua jurus-jurus yang gue punya. Tapi ketika respon itu buruk, gue rasanya kayak, oh come on, kapan ini kelar? Gue pengen keluar dari Zoom ini, gue pengen cepet nyelesain materi gue dan gue pengen keluar. Tapi kalau misalnya mereka merespon dengan sangat baik, ibadah akan jalan dengan sangat luar biasa, dengan excited. Kalau hari ini kalian ngomong tentang youth, harusnya kalian tepuk tangan kalau misalnya orang preach the gospel, ya kan? Teman, kalau kalian ngomong, ya kan? Mau kondisinya berapa banyak orang di sini, kalau kalian excited, kalau kalian tunjukkan respon kalian, itu akan mengubah kondisi yang ada.
Mau teman kalian yang di sebelah bencana, suaranya fals, it's okay. Gue gak peduli sama suara fals tuh bro. Tapi gue pengen excited hari ini ngeluarin di ibadah kali ini. Karena gue pengen terima berkat dari Tuhan lebih. Alright? Oke? Gue percaya kalian semua bisa mendapatkan ini, oke? Dan teman-teman semua, you are the factor X dalam sebuah relasi. You are the factor X. Kalian yang menentukan. Kalian yang menentukan apakah relasi itu berjalan dengan baik. Kalian yang menentukan apakah pengaruh kalian bisa sampai ke orang tersebut. Karena engkau adalah X tersebut. Kalau engkau merespon dengan hal yang salah, jangan berharap ekspektasimu akan terjadi, perubahan akan terjadi. No. Kalau engkau melakukan respon yang benar, maka perubahan itu akan terjadi. Gue udah mulai menggos-menggos, but I love to preach it ya. Oke. Wah, gini loh, gue suka ya kan. Celani, gue udah ngelakuin ini ya, tugas yang kau berikan kepadaku. Oke, lanjut. Cara kita merespon teman-teman, itu bergantung dengan cara kita berpikir. Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada beberapa hal yang aku ingin lingkari. Bicara tentang, janganlah, nggak bisa lagi, oke. Janganlah menjadi serupa, dan yang kedua adalah pembaharuan. Dalam bahasa Inggrisnya, do not confirm, and bicara tentang renewing. Pembaharuan itu ada terus-menerus teman-teman. Kalau hari ini kalian sudah belajar, mungkin aku bisa bilang, mungkin ada dari kalian ngomong, Kak, kebenaran lu itu basi, gue udah ngelakuin. Hey, tapi hari ini gue pengen remind you, bahwa responmu itu yang hari ini cukup, belum tentu besok cukup. Gue harus ngomong kayak gitu. Responmu hari ini cukup, belum tentu besok cukup. Kalau kalian lihat di handphone kalian, ada selalu yang namanya upgrade, update, ya kan? Aplikasi itu belum tentu, waktu update belum tentu ngomong bahwa yang lalu itu buruk. No, bisa jadi yang lalu itu sudah cukup baik, tapi hanya untuk waktu itu saja. Sekarang ada waktunya untuk kamu terus memperbarui itu, sehingga responmu akan jadi jauh lebih baik dan hasilnya jauh lebih besar. Ada renewing. Renewing itu bukan hari ini. Hari ini gue ngomong, oke, gue udah ngerespon dengan baik dan besok gue ngomong, gue gak mau belajar. No. Kalau gue udah ngerespon dengan baik hari ini, it means besok gue harus belajar bagaimana cara merespon yang lebih baik dan menghasilkan pengaruh yang jauh lebih besar bagi orang-orang yang lain. Even kalian anak usia SMP, SMA, jangan bicara bahwa kalian tidak punya pengaruh. Bagaimana kalian merespon saudara kalian, bagaimana kalian merespon orang tua kalian, bagaimana kalian merespon guru kalian, bagaimana kalian merespon siapa saja yang ada di sekitar kalian, bahkan kondisi kalian sendiri. Itu akan menentukan pengaruh kalian. Ada orang yang ngomong, Kak, gue gak bisa, gue gak punya talent, gue gak punya talenta, gue gak bisa, gue gak sekeren Kak Bianca, naik motor bisa kayak gitu. Gue gak bisa, Kak, gokil, gimana caranya? Setiap kalian punya talenta yang berbeda-beda. Jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain. Seharusnya kalian merespon untuk mencari tahu, Tuhan, apa yang menjadi talenta yang sedang kau tetapkan di hidupku. Hari ini gue bisa ngomong, gue bukan orang yang sekeren Bianca yang bisa balapan motor, cuy. Gue naik motor aja gue bisa jatuh, ya kan? Tapi gue tahu, talenta gue ada di komunikasi skill. Talenta gue ada di mana? Di desain. Gue gak bisa musik, lu kasih gue gitar, fals semua, nyanyi gak cocok semua sama kuncinya. Buat gue belajar untuk merespon sesuatu yang berbeda. Mencari tahu apa yang Tuhan inginkan. That's why kita perlu untuk terus-menerus memperbarui pikiran kita. Memperbarui dengan apa? Dengan apa yang Tuhan kasih. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan apa? Dengan berdoa. Efesus 2 ayat 13 berbunyi, tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus.
Kenapa aku harus bicara tentang hal ini? Waktu gue tinggal 11 menit. Gila, khotbah gue cepet sekali. Udah mau kelar. Kenapa gue harus bicara ini? Karena gini guys. Orang yang hidup di luar kerajaan terang, di luar kerajaan Allah, mereka tidak memiliki relasi dengan Allah. Dikatakan di sana, yang dahulu jauh. Orang yang nggak pernah ditebus sama Yesus, yang nggak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka kondisinya jauh. Mereka nggak punya relasi sama Tuhan. Tapi this is the good news. Buat kalian yang udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Seringkali orang cuma ngomong, Kak, apa itu salib? Aku nggak peduli sama yang namanya salib. Hey, I want to say this, salib bicara tidak hanya tentang keselamatanmu, masuk surga, gue mati doang Kak, masuk surga, mati. No. Pada hari ini gue ngomong, salib itu juga bicara tentang kamu hari ini punya kebebasan untuk mengenal Tuhanmu. Hari ini mungkin ada beberapa hal yang gak enak dalam kehidupan lu, ketika lu udah ngerespon hal yang baik, tetapi seakan tidak ada perubahan. Hey, aku mau bilang, tetap lakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kamu lakukan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Mungkin lu udah tahu ayat itu. Tetapi rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu, seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah jalanku. Demikianlah rancanganku. Hari ini mungkin kamu nggak ngerti kenapa Tuhan aku harus ada di keluarga yang seperti ini. Ada begitu banyak orang yang cerita sama Kak Vijay, Kak gue depresi, Kak gue pengen bunuh diri. Gue gak tahan sama keluarga gue yang kayak gini. Gue gak tahan sama kakak gue yang jengkelin, Kak. Common sense gak jalan. Gue udah ngerespon hal yang baik, tapi tetap di-blame, tetap disalahkan, seakan-akan kondisi gak berubah. Hey, aku mau bilang sama ini, tetap lakukan respon yang benar. Karena itu yang Tuhan inginkan. Lu bisa bayangin ketika lu mungkin kerja, oke, kemarin gue sharing ini di kontak gue. Ketika lu kerja, bayangin lu kerja di lantai 1, kemudian ada temen lu yang kerja di lantai 25. Udah jam 4 sore, udah waktunya pulang, dia tiba-tiba telepon, hey bro, anggap aja yang di lantai 25 adalah Krisco, aku di lantai 1. Tiba-tiba dia ngomong gini, J, ayo pulang. Yang bener aja kok, yang di depan itu gue lihat macet kayak gitu, lu mau ngajak gue pulang. Mending kita makan aja dulu di kafetaria. Tapi Krisco ngomong gini, justru karena gua ngeliat di depan itu, macetnya itu cuma depan kantor doang. Setelah itu loss, kamu bisa pulang dengan cepat. Ini keuntungan buat kita. Kadang orang yang lebih tinggi punya perspektif yang jauh lebih baik daripada kita, guys. Kita mungkin cuma ngeliat apa yang ada di depan kita. Tapi Tuhan melihat jauh lebih baik daripada kita. Ketika ada di dalam perahu, ketika ada badai menghadang, ya kan? Semua murid ngomong, Tuhan gimana ini? Tuhan gimana ini? Tuhan badainya besar. Padahal badainya cuma gitu-gitu doang. Seakan-akan teriakan mereka membuat respon mereka, jujur ya teman-teman, respon murid-murid pada waktu itu membesarkan badai tersebut. Padahal badainya cuma segitu-segitu doang. Tetapi yang menarik, Yesus nggak ngerespon kayak gitu. Yesus cuma ngomong, tenang. Hey, hari ini ketika kamu punya kesempatan untuk mengenal Tuhan, seharusnya kita semakin tahu cara Ia merespon dalam kehidupan kita. Orang yang dekat sama Ko-Vijay, mereka akan semakin tahu bagaimana Ko-Vijay merespon segala sesuatu. Ketika Ko-Vijay dark jokes, mereka nggak akan jadi kayak sakit hati. Tapi orang yang nggak begitu mengenal Ko-Vijay, pertama kali di dark jokes, Ko-Vijay ini orangnya bencana. Gue nggak tahu. Mungkin bisa jadi, karena ada begitu banyak orang-orang yang juga ngasih respon. Ko-Vijay, kalau gue jangan berlebihan. Ya oke, I'm sorry. Tapi orang yang sudah mengenal Ko-Vijay, mereka akan tahu kecenderungan Ko-Vijay bukan untuk menyakiti. Kadang just ngasih jokes yang biasa-biasa aja. And this is apa yang Tuhan inginkan. Kalau kalian
ingin merespon dengan baik, belajarlah dari Yesus. Bagaimana Yesus merespon segala sesuatu dalam kondisi di kehidupan ini. Kadang hal itu nggak enak, but engkau bisa merespon dengan baik. Engkau nggak bisa kontrol kondisi yang ada di sekitarmu, tapi engkau bisa mengontrol responmu, teman-teman semua. Respon kita menentukan relasi dan pengaruh kita. So, bagaimana kamu merespon keadaanmu hari ini? Musa, kalau kalian tahu di Alkitab, di Keluaran, kalian bisa baca setelah kalian pulang dari ibadah ini, atau mungkin kalian lagi mau mengatur saat teduh kalian seminggu ini, aku rekomendasikan untuk kalian baca Keluaran. Kalian akan menemukan, waktu Tuhan memanggil Musa, Tuhan sudah ngomong, sudah bilang sama Musa, Musa, aku pengen kamu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan aku akan menyertaimu, aku akan memimpinmu. Tuhan sudah kasih janji itu semua. Tapi respon Musa adalah dia menolak. Dia ngomong, Tuhan, Firaun itu terlalu besar. Aku pernah hidup sama Firaun. Aku pernah jadi pangeran Mesir. Dan Firaun itu terlalu berkuasa dan dia sangat-sangat jahat. Habis itu alasan kedua Musa, Tuhan, kamu tahu bangsa Israel bagaimana dia bisa menerima aku karena aku dulu dibesarkan di Mesir. Tapi apa respon Tuhan? Tuhan tetap sabar. Tuhan tetap mendatangi Musa. Dan Tuhan tetap ngomong sama Musa. Sudah direspon sama Tuhan? Apakah Musa bilang iya? No. Musa nggak bilang iya. Musa malah ngomong, Tuhan, pilihlah orang lain saja untuk kau utus. 3 kali itu Musa menolak Tuhan. Bahkan di Alkitab dikatakan 4 kali. Tuhan sudah jawab semua pertanyaan Musa, bahkan dibonusi plus-plus, dapat mujizat. Dan yang kelima kali dia ngomong gini, Musa, Tuhan, jangan aku ini nggak pandai bicara. Terlalu banyak alasan, menjengkelkan, Musa menjengkelkan. Tetapi, apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan jengkel? Di Alkitab dikatakan Tuhan murka. Tapi apakah murka dia membinasakan Musa? Kita tahu ceritanya, Tuhan nggak membinasakan Musa. Malah justru Tuhan terus mendatangi Musa dan bilang, hey, kalau kamu merasa nggak mampu, itu Harun. Aku akan sediakan penolong bagimu. Itu respon Tuhan terhadap kita yang jengkelin, guys. Itu respon Tuhan. Dan aku percaya, aku berharap respon kita juga seperti itu terhadap apa yang ada di sekitar kita. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan, meskipun suatu yang jengkelan itu terus-menerus terjadi. Dan biarkan kalian menjadi generasi yang mengasihi Allah dan memberikan dampak dimanapun kalian berada. So, I hope you are blessed sama message yang simple, message yang basic, message yang gak mikirin kamu pusing, oke? And mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang begitu menyegarkan setiap kami, mengingatkan setiap kami bahwa kondisi tidak bisa kami kontrol, tetapi kami bisa mengontrol respon kami. Sama seperti Tuhan telah merespon baik setiap kami yang mungkin hari-hari ini bencana Tuhan, yang mungkin hari-hari ini nggak melakukan hal yang baik di matamu, tetapi Engkau tetap mengasihi kami dan tetap sabar terhadap setiap kami, melakukan apa yang baik Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau serahkan Tuhan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan biarlah pembaharuan budi itu terjadi terus-menerus. Biarlah apa yang sudah kami pelajari selama sebulan ini bukan sekedar teori Tuhan, tapi Roh Kudus bantu kami, agar kami bisa mengalami kemenangan dari hari ke hari. Biarkan kami Tuhan bisa merespon dengan baik setiap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Meskipun hal itu seburuk apapun, tapi Tuhan memberikan kami kemauan dan kekuatan untuk kami bisa merespon dengan baik. Thank you Lord Jesus. Ini doa kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you guys.